Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial seputar aplikasi Maktabah Syamilah. Dan dalam video ini saya akan memberikan tutorial mengenal ikon yang ada di Maktabah Syamilah versi terbaru ya, update 2025. Dan versi yang saya punya adalah versi yang aplikasinya sudah diisi dengan kitab-kitab. Bagi kalian yang belum mendownload dan juga menginstal aplikasi Maktabah Syamilah ini, tutorial download dan juga installnya ada di deskripsi video ini. Tinggal kalian simak saja. Kalau sudah kalian install, teman-teman semuanya, kalian buka aplikasi Maktabah Syamilahnya. Bagi yang menginstal secara kosong, dalam artian aplikasi Maktabah Syamilahnya itu tanpa kitab, kalian bisa download dulu kitabnya. Ya, bisa kalian download dulu beberapa kitab di aplikasi Maktabah Syamilah ini. Langsung saja, teman-teman semuanya, kalau kalian sudah masuk di aplikasi Maktabah Syamilah seperti ini, di sini ada beberapa ikon, ya, beberapa ikon, dan mungkin sebelumnya bagi yang pernah mengenal atau pernah memakai aplikasi Maktabah Syamilah itu tahu. Tetapi bagi yang baru mengenal, insya Allah dalam kesempatan ini saya akan menyebutkan ikon-ikon ini secara ringkas sebagai bahan pengetahuan kita tentang aplikasi ini. Pertama, teman-teman semuanya, di bagian pojok kanan kalian, kita mulai dari sini. Ini ada ikon yang bertuliskan Ikhtar Kitaban. Jadi kita akan memilih buku di bagian ini. Kita buka, kita coba buka. Nah, di sini teman-teman semuanya ada bagian ikon Al-Kutub, kemudian Tasnif, kemudian Mu'allifun, kemudian Mufaddalah, Muakhiron, sama Tanzilat. Jadi Al-Kutub ini kita cari berdasarkan nama kitab. Contohnya seperti ini. Ya. Ini kan banyak ya kitabnya, sampai ribuan gitu di sini. Kita akan cari kitab tertentu yang kita inginkan. Kita tinggal ketik saja nama kitabnya. Kemudian nanti akan muncul. Kemudian kita langsung buka. Ya. Tetapi kelemahannya, namanya mesin, kalian harus memperhatikan tulisannya. Ya, jangan sampai salah tulis satu huruf saja, maka tidak akan keluar nama kitabnya. Seperti itu. Jadi kita cari berdasarkan nama kitab. Kemudian di bagian tasnif. Ini tasnif ini adalah bagian penggolongan. Apa kisimnya? Kisimnya akidah. Maka nama-nama kitab yang di bawah golongan akidah, maka ini akan muncul semua. Kemudian ada tafsir misalkan. Tafsir juga sama. Kisimnya, kemudian jumlah kitab yang ada di golongan tafsir itu segini ya. Dan nama kitabnya seperti ini. Kemudian bukan hanya nama kitab, tetapi mu'alifnya juga disebutkan di sini. Ya. Di sini juga ada pilihan, ada matbu'at, ada kutub, ada majalat, ya. Dan ini kalian makhtutah, rasail jami'iyah, elektroniyah, dan selainnya. Ini adalah nama kutub, ini majalat-majalat, ini yang dicetak, ya. Ini yang sesuai dengan cetakan, ini yang tidak sesuai dengan cetakan. Ini ada enkripsi, kemudian rasail jami'iyah, elektronia, ya, tafrigot, dan sebagainya. Tinggal kalian coba-coba saja di filter tasnif ini. Kemudian di sini ada ikon yang bertuliskan al-muallifun. Jadi kita akan cari suatu kitab berdasarkan penulis kitab tersebut. Mu'alifnya siapa kita cari. Kalau misalkan kalian ingin mencari seorang penulis,
tertentu, maka kalian tinggal diklik saja di sini, ya. Tinggal kalian klik di sini, namanya siapa, nanti akan muncul jika tersedia. Ini ada tertulis wafahnya, meninggalnya, bukunya, ya, apa saja di sini. Nah, bisa dilihat jumlah kitabnya juga tertulis di sini. Ya, jumlah kitab. Ini isi dari kitabnya. Kemudian, teman-teman semuanya, di sini ada mufaddolah. Kalau bahasa Inggrisnya itu favorit. Jadi buku yang kita favoritkan, kita simpan, yang sedang kita baca itu biasanya ditaruh di sini. Ya, di sini ada nama mujaladnya, ya, filenya. Boleh kalian atur-atur melalui mufaddolah ini. Kemudian, ini ikon muakhiron. Ya, muakhir itu jadi buku-buku yang sebelumnya kita baca. Nah, jadi buku-buku yang sudah saya baca itu segini. Nah, jadi seperti history ya, yang kita terakhir dibuka, ya, seperti itu. Ini tidak banyak filter, dan di bagian tanzilat ini bagian download. Nah, buku mana? Ini berdasarkan nusus, ada musawwarat, ya, berdasarkan file PDF. Nah, itu nanti letak dari kitabnya di sini. Ini bukan hanya nama kitab, melainkan tertulis juga nama muallif. Nah, itu filter di bagian ikhtar kitaban. Kemudian yang kedua, itu ada ikon yang bertuliskan Al-Quran Al-Karim. Kita klik sehingga kita tahu filternya. Nah, di sini kita bisa membaca Al-Quran, mencari ayat, dan juga beserta tafsirnya. Di sini ada as-sur, ya, as-suwar. Jadi as-suwar di sini itu nama-nama surah. Kita cari melalui kolom ini, khanah ini, ya. Klik bahas, ya, mencari. Kita cari surahnya apa, maka nanti akan langsung ketemu. Dan ini list dari surah-surah yang terdapat di Al-Quran. Ada Hud, ada Taubah, dan sebagainya. Kemudian di sini ayah. Jadi kita bisa cari ayah Al-Quran melalui filter ini. Ya, tinggal kalian cari saja seperti itu. Di sini ajza wal arba'. Jadi ada juz, ada seperempatnya, ya. Sini juznya bisa dipilih berapa. Hazbnya, hazb al-awwal, bagian pertama atau kedua. Ruba' al-thalis, di sini bisa dicari, ya, sesuai dengan keinginan kita. Ini sofhat di sini kalian bisa pilih, ya, sofha berapa, halaman berapa, ya. Kemudian di sini teman-teman semuanya, di sini ada tafsir. Tafsir ini adalah tafsir dari Al-Quran, dan nama-nama kitab tafsirnya biasanya tersedia belum komplit, ya, karena masih banyak update. Dulu itu kalau saya tahu baru ada 2, sekarang di 2005 ini sudah lumayan bertambah untuk tafsirnya. Jadi enak, kita buka ayat, kita langsung buka tafsir. Dan di sini ada bagian tahrir al-qaimah. Kita akan mengedit table yang ada di sini di tafsir. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Tinggal diklik mana yang ingin ditampilkan, mana yang tidak. Ya, misalkan saya butuh hanya tafsir Tabari saja, yang lain non-checklistkan seperti ini. Ya. Seperti ini. Lalu klik muwafaq. Maka yang muncul adalah hanya tafsir Tabari. Kalau kalian ingin menambahkan tafsirnya yang tersedia, ya, di sini, klik saja tahrir qaimah, checklist lagi seperti ini. Maka klik muwafaq, maka akan muncul sisanya seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, di sini ada bagian syarit al-janibi. Bisa dilihat di sini. Ini namanya seperti database gitu, ya. Foldernya surah Taubah, ayatnya berapa. Jadi tinggal kalian dicek di sini, ya. Di sini juga ada list, ada
al-bahts fil kitab, ya, kita cari di kitabnya apa, kitab tafsir ini ataupun di Al-Qur'annya. Kemudian di sini ada tafsirnya mana, ya, tinggal kalian pilih. Kemudian di sini ada nama yang menjelaskan tentang mu'allif. Nah, di sini bisa kalian cek juga. Kita sembunyikan lagi. Nah, ini adalah untuk menampilkan tabwib jadid. Kalau kita istilahnya browser jadid, halaman tampilan yang baru seperti ini. Ya. Biasanya akan membuat halaman baru seperti ini, ya, di bagian ini. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, di sini ada maju mundur, ya. Ada ke paling awal, paling akhir. Ini nama kitabnya, tafsirnya seperti ini. Kemudian di sini ada syakal dan sebagainya. Nah, kita akan kembali ke bagian yang tadi, yang ini. Ini bisa kalian lihat di bagian ini. Ini tentang identitas kitabnya, ya. Nah, tentang identitas kitabnya. Kita klik Tafsir Ibnu Katsir, maka kita lihat identitas dari kitab tafsirnya seperti ini. Ini nama kitabnya. Ini adalah nasakh. Ini copy, untuk copy paste, ya. Ini seperti itu. Ini bahas fi safha. Kita cari suatu kalimat, ya, di dalam halaman ini yang kita buka, ya. Kemudian di sini di bawah ada juz was safha. Juznya berapa? Ini juznya. Kemudian safhanya berapa? Seperti itu. Kalau ini di bagian ta'liq itu komentar, ya. Kemudian teman-teman semuanya, kalau sudah kita tahu, tinggal kita coba praktekkan, ya, tentang filter di bagian Al-Qur'an Al-Karim ini. Kemudian kita ke icon selanjutnya, ke bahas. Kita klik F3 di sini. Di sini bahas itu fungsinya untuk mencari sesuatu kalimat yang kita inginkan, seperti ta'rifat dan sebagainya. Di sini ada nusus. Kita cari berdasarkan nusus, ada berdasarkan file, ya. Nah, di sini seperti tadi ada al-kutub. Kita cari berdasarkan kitab-kitab, ya. Misalkan prakteknya seperti ini. Kita akan mencari tentang niat. Kita tulis di sini niat. Kemudian niat ini kalian mau cari di kitab apa? Misalkan saya akan cari di tafsir ini, Al-Ahlam misalkan. Maka kita tinggal checklist tafsir Ahlam, lalu kita klik kalimat yang kita inginkan. Seperti itu. Atau saya ingin mencari suatu kalimat, mencarinya lebih dari satu kitab. Kalian boleh checklist semua, ya. Seperti ini, checklist satu-satu boleh, tinggal kalian kondisikan saja. Atau ingin dari semua kitab. Cara mudahnya seperti ini. Ikhtiar al-kutub al-muhaddadah. Nah, tinggal di blok seperti ini, ya. CTRL plus A. CTRL diketik secara bersamaan dengan A. Kemudian ikhtar al-kutub muhaddadah. Nah, maka akan langsung terpilih semua kitabnya. Begitupun kalau kita ingin non-checklistkan kitab-kitabnya. Kita akan non-checklistkan dulu dari awal kembali. CTRL plus A, kemudian klik ilgo al-kutub al-muhaddadah. Kita akan cancel semua. Maka kosong lagi. Seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, ini di bagian bahas fi, kita cari bagian apa? Apakah di matannya, di hawasyinya, di ta'liqat atau anawin, ya. Ta'liqat itu ulasan atau komentar. Al-matan itu isi dari nas tersebut. Al-hawasyi itu hasyiah, catatan kaki. Anawin itu adalah berdasarkan judul-judul atau unwan-unwan. Seperti itu. Ini bahsu sarfi, bahsu bil wasiq,
mura'atul hamzat, mura'atul at-tashkil, mura'atul arqam, itu kalian tinggal diatur-atur saja ya. Ini bahas bi kulli majmu'at, al-bahas bi wahidah au aktsar. Nah, di sini tinggal kita atur-atur saja ya. Oh, oke, itu sekilas tentang pencarian berdasarkan kitab. Ini kita akan cari berdasarkan tasnif, berdasarkan bagian atau golongan. Misalkan kita akan mencari sesuatu kalimat ya di kitab tertentu atau di golongan tertentu. Contohnya ta'riful aqidah. Nah, tentu saja kita akan cari ta'riful aqidah di bagian aqidah, isim aqidah, kita checklist. Kemudian di sini nama kitabnya apa? Kalau kalian tahu nama kitabnya, maka tinggal kalian pilih saja ya. Atau ingin secara keseluruhan, caranya sama seperti tadi, tinggal diklik ini. Maka kita akan cari suatu kalimat tersebut dari semua golongan atau kisim ya. Di sini ada matbu'at, tadi sudah kita jelaskan sekilas ya. Nah, jadi seperti itu. Ini pencarian berdasarkan tasnif ya. Kemudian teman-teman semuanya, kita akan ke bagian muallifun, mencari berdasarkan muallif alkitab. Di sini ada muallif ya, muallif yaitu penulis. Kita tulis di sini untuk mencarinya ya, namanya siapa, misalkan namanya Al-Harith atau Salama, Amir dan sebagainya. Tinggal klik di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian nanti akan muncul, dan di sini bukan hanya tertulis mu'alifnya saja, tetapi wafahnya berapa, jumlah kitab yang beliau tulis berapa. Ini yang tersedia di Maktabah Syamilah ya. Dan ini adalah nama buku yang beliau karang. Seperti itu. Kalau ini sudah ya, tidak perlu saya jelaskan. Tadi sudah sekilas saya sudah sampaikan. Kemudian di sini ada bagian fatrah ya. Di sini al-fatrah bil qarn berdasarkan abad, al-fatrah bil am ini berdasarkan tahun. Jadi kita bisa mencari suatu kitab abadnya berapa, kemudian tahunnya berapa. Itu tinggal kita sesuaikan di sini. Ini kalau di versi baru itu tersedia ya. Kalau di versi yang dulu saya rasa ya, seingat saya tidak ada di di Maktabah Syamilah Piatur ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian di Mufaddalah. Mufaddalah ini adalah kitab favorit kita, yang difavoritkan oleh kita. Maka di sini nanti akan muncul ya kitabnya. Itu. Kemudian di Muakhiron, sama saja. Muakhiron ini kita akan mencari suatu kalimat ya berdasarkan kitab Muakhiron yang sebelumnya kita buka, biar kita tidak bingung lagi ya, biar kita tidak bingung buku yang sebelumnya belum kita selesai baca ya. Jadi kita cari melalui buku yang sedang kita baca. Nah, lokasinya di sini. Untuk filternya ini sama saja ya pencariannya. Kemudian di sini tanzilat sama ya, hasil buku yang diunduh ya, dan sebagainya. Kita cari berdasarkan kitab yang kita unduh. Al-majalat, ini berdasarkan majalat ya. Dan ini berdasarkan as-sijilat. Sijilat itu arsip ya, kalau kita bahasa Indonesia kan arsip ya. Di sini adalah buku yang sudah kita pilih untuk pencarian. Kita bisa hapus dengan cara klik ini. Hadzab al-kutub muhaddadah minal qa'imah. Kita hapus kitab-kitab tertentu dari daftar ya. Seperti ini, maka akan hilang. Kalau klik ini, maka tafrigul qa'imah itu akan mengosongkan qa'imah yang ada di kitab ini semua, yang ada di kolom ini kitab-kitabnya ya. Tinggal diklik saja, maka akan bersih. Nah, seperti itu. Itu adalah filter bagian bahas. Kemudian di sini ada lauhatut tahakkum. Lauhat tahakkum itu adalah
uh, layar pengendali. Nah, bisa kita sebut seperti itu. Al-kutub di sini kutub, ya, al-kutub misalkan ingin kita tambahkan, ya, atau ingin kita hadap al-kutub muhaddada, kita hapus kitabnya biar tidak ada di maktabah syamilah kita. Contohnya seperti ini, ya. Muwafaq, hal anta mutaakkid annaka turidu hadap al-kutub, klik muwafaq. Seperti itu. Kemudian ini di bagian tasnif, berdasarkan tasnifnya mau dihapus atau bukunya, itu kondisikan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa atur juga di sini menghapus misalkan buku-buku berdasarkan mualifnya seperti ini, ya. Kita tinjau di sini, kita cek, kita pilih-pilih di sini. Dan ini fungsinya untuk mentasdir al-kutub muhaddadah, supaya dirubah, dikonvert, ya, kitabnya bisa ke PDF atau ke HTML, ya. Contohnya seperti ini. Kita akan coba satu kitab saja di sini, Tafsir Mujahid misalkan. Kita akan tambahkan, klik ini, lalu kalau sudah klik Tasdir al-Kutub al-Muhaddadah. Diklik saja, tunggu beberapa saat, nanti langsung akan terkonvert seperti ini, ya. Ini bisa dibaca PDF ataupun HTML seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, ini tidak ada apa-apa. Ini mufadolah, ya, bisa diatur-atur foldernya, mau dihapus, favoritnya dan sebagainya. Jadi lawhatut tahakkum di sini bisa kita kontrol melalui ini, menghapus, menambahkan file, folder dan sebagainya di sini, ya. Kemudian di sini bayanat al-muallifin wal kutub. Ini tentang bayanat, penjelasan tentang penulis dan juga kitabnya. Nah, di sini kan ada muallifun berdasarkan penulisnya. Di sini ada al-kutub, ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan kitabnya. Kemudian an-nubdat, ya. Ini berdasarkan biasa disebut ringkasan atau biografi, ya. Entah itu kitab ataupun muallifnya. Oke, kita akan ke bagian muallif. Di sini ada dulu muallifin, itu 3159, banyak sekali, ya. Tinggal kita pilih, kita akan mengenal tentang beliau di sini. Bisa dilihat, di sini ada wafahnya, ada al-kutubnya, ini tentang penjelasannya, biografinya, atau berdasarkan kitab. Kita pilih salah satu kitab, maka penjelasannya akan muncul di sini, ya, cetakannya kapan, ya, seperti itu. Biar memperinci kita untuk kita mengambil faedah dari kitabnya. Kemudian nubdah di sini muallifnya Abu Hujjaj misalkan. Di sini nubdahnya. Isim kitab alladzi taba'a bihi, ini Tafsir Mujahid. Ini bisa dilihat tentang nubdah, biografi tentang bukunya, ya. Ini nubdah anil kutub. Ini biografi atau ringkasan dari buku tersebut. Ini adalah nama bukunya, ya. Dan ini adalah Fathul Kitab fi Tabwib Jadid. Ini untuk membuat menambahkan membuka kitab di web yang baru seperti ini, ya, itu. Seperti itu. Di sini bahas fi safha, kita cari di dalam safha tersebut. Ini bahas fi jami'il kutub. Kita akan mencari dari semua kitab-kitab, ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, di sini ada, ini tidak perlu dijelaskan, ya. Sudah, kita tinggal coba saja. Ini ada musalsal atau urutan berapa, unsurnya berapa, nasnya apa, unsurnya apa, nasnya apa. Tinggal kita coba-coba saja. Bisa kalian tampilkan atau tidak kalian tampilkan seperti ini. Ini di bagian bayanat al-muallifin wal kutub. Kita close. Ini kita sudah, ya, barusan kita sudah mengenal tentang filter ini.
Kemudian kita akan masuk ke jalsat al-amal wa nataijil bahs al-mahfudhah. Di sini adalah jalsat amal sabiqah. Ini seperti history ya, history kegiatan kita di sini. Bisa kita lihat di sini ya. Tafrig al-qaimah kita kosongkan. Boleh kita atur-atur. Kalian filter ini tinggal dicoba-coba saja. Kemudian teman-teman semuanya, ya, ini sudah. Ini bagian nawafid. Nawafid ini nanti kalau kita sedang membuka kitab. Jadi filter ini tidak bisa kita buka. Nawafid itu jamak dari nafidah, jendela. Ya, kalau kita disebut halaman seperti itulah. Di sini ada al-khiyarat. Al-khiyarat di sini kalian diklik saja. Ini seperti option ya. Option. Jadi filter ini kita bisa atur dari ukuran huruf, kemudian warna ya. Warna tulisan ayat ya. Copy paste seperti apa ataupun selainnya. Jadi kita bisa atur melalui filter ini. Al-khutut ya, khutut bukan khitut. Khutut. Kalau baca jangan dibaca pakai bahasa Sunda. Baca khutut yang artinya khat ya, tulisan ya. Atau huruf ya. Hurufnya yang mana? Khatun nas, khatul mutun, khatul hawashi, ta'liqat, khatu bitaqatil kitab. Ya, itu tinggal kita atur saja. Ya, warnanya apa. Kemudian istilah al-khutut, ini perbaiki khutut atau apply lah bisa dibilang. Kalau iftiradi itu default ya, artinya iftiradi itu default. Ini tabaud al-astur, berapa jarak antara garis-garisnya, tinggal kita rubah di sini ya. Al-hajamnya berapa, misalkan ukurannya berapa, kemudian namatnya apa, mau bold, mau reguler ya. Wal khatnya bisa dilihat di sini tradisional nasakh atau tradisional Arabik, kita tinggal atur ya. Kemudian di sini ada namudaj. Namudaj itu contoh. Nah, itu kemudian di sini syaklul khat, syakalnya mau gimana? Latin, Arabik. Kalau sudah kalian atur tinggal klik muwafaq. Setuju. Kemudian di sini ada bagian alwan. Alwan itu adalah warna ya, laun. Di sini misalkan warna judulnya apa, kemudian kalimat bahasnya seperti apa warnanya. Tinggal kalian kreasikan saja ya, kreasikan sesuai dengan keinginan kalian ya. Kemudian warna dari catatan kakinya, warna dari isi dari mutunnya seperti apa, tinggal kalian atur. Ini tirodi, atur secara default. Kemudian ini warna-warnanya tinggal diatur. Di sini ahmar, akhdar, azraq, ada yang pencahayaan dan sebagainya, tinggal kalian coba-coba saja. Ini tambahan warna tertentu, kita tinggal klik muwafaq seperti itu. Kemudian di sini ada khatun nasakh al-ayah. Khatun nasakh di sini tinggal kalian atur-atur juga ya. Ukurannya, kemudian di sini tombol ikonnya seperti yang tadi ya. Tinggal kalian atur-atur saja di sini. Kalau sudah klik muwafaq seperti itu. Ini untuk pengkopian ayat ya. Kemudian naskhul azu ya. Di sini sama seperti tadi ya. Di sini tinggal kalian coba-coba saja ya. Nas al-mansukh, nas yang dimansukh dan sebagainya. Ini contoh misal ya, al-kamal fi asma'ir rijal. Nah, ini tinggal kalian atur-atur saja. Iftiradi default, jadi pengaturan awal seperti itu. Klik muwafaq. Nah. Kemudian kita buka lagi barusan. Ini di bagian ini tampilan kitabnya seperti apa? Apakah tampilan kitabnya default jika tersedia ataupun seperti apa? Ini ada musawarat umudian. Umudian itu bisa disebut dengan vertikal. Jadi ini dari segi
tampilan ya. Takhrijnya umudian vertikal. Tarojimnya apa? Afkian. Afkian itu bisa disebut horizontal atau antara itulah, horizontal atau vertikal. Kemudian sama afkian. Kemudian di sini ada i'dadat ukhra, pengaturan yang lain. Khiyarat al-bahas, pilihan pencarian ya. Kalian bisa dicoba-coba saja ya, biar lebih kenal aplikasi ini ya. Kemudian khiyarat at-tahmil, tilqai lil kutub, tahmilul musawwarat, yang bagi tahmil an-nusus tilqaiyan. Bisa dilihat di sini, tinggal kalian coba-coba ya, biar lebih paham. Mutafarriqat, seperti ini, syasyah muakhiron, tampilan dan sebagainya, tinggal kalian coba saja. Kalau sudah, klik muwafaq. Di sini mujallad al-musawwarat. Mujallad al-musawwarat itu adalah kitab yang bentuknya PDF ya. Di sini tagin al-mujallad la yuaddi ila nasakh atau naqal ay malafat. Bisa dilihat di sini ada iftiradi, ada fathah, ada taghyir. Bisa kalian coba-coba saja. Ini ta'liqat ya. Ta'liqat itu seperti yang saya tadi bilang, ini ulasan ya. Ulisan, maknanya bisa komentar juga dan sebagainya. Klik ini. Itu di bagian khiyarat ya, atau di bagian pengaturan. Kemudian di sini ada an-barnamij. Ini tidak banyak filter ya. Di sini hanya tentang menjelaskan tentang aplikasi Maktabah Syamilah ini ya. Ini kemudian Rabi'ul Tsani, Jadidul Isdar, updatean baru dan sebagainya. Ada dulu kutub, jumlah kitab yang tersedia di Maktabah Syamilah, kemudian ada dulu muallifin, salah sa'alab mi'ah tis'au khamsin. Bisa dilihat seperti ini ya. Kemudian teman-teman semuanya, ada di bagian ini musahamah. Kalau musahamah itu tinggal ditunjukkan langsung ke situs webnya. Tinggal kalian lihat saja. Di sini langsung paham ya. Bisa dilihat dan sebagainya. Oke. Kemudian di sini teman-teman semuanya, di sini bahas fi jami'il kutub. Kita akan cari dari semua kitab yang tersedia di Maktabah Syamilah. Ini kalau ada muncul seperti ini adalah updatean ya, supaya kita mendownload kitab yang baru atau yang format PDF baru yang tersedia untuk Maktabah Syamilah. Ini jumlah kutub yang belum saya download itu ada 88 ya. Jadi kalau kalian download dan installnya langsung include dengan kitab-kitabnya, itu ukurannya bisa mencapai 13 GB-an. Tapi kalau kalian mendownload atau menginstal aplikasi yang kosong, hanya aplikasinya saja yang kalian install tanpa kitabnya, itu ukurannya sedikit, 200 MB-an kurang. Tapi buku-bukunya tidak ada di dalam aplikasi yang kosong ini. Maka saya sarankan kalau banyak kuota, kalian install yang versi full saja. Kalau yang tidak, mungkin kalian bisa pilih yang kosong ya, sehingga kita nanti tinggal pilih kitab-kitab yang kita butuhkan saja. Jadi itu teman-teman semuanya ya, berkenaan tentang aplikasi Maktabah Syamilah versi terbaru. Sekilas saja ya, sekilas hanya mengenal tentang aplikasi Maktabah Syamilah update 2025 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi ikhwan semuanya. Yang kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan sebagainya dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.